Mengamuk dan membawa sajam di depan Koramil Pamengpeuk, Garut, 2 preman diamankan petugas. Ya, selain 2 orang preman, pemirsa, polisi juga menyita senjata tajam milik tersangka. Dalam video amatir, sekelompok orang ngamuk di depan markas Koramil Pamengpeuk Kodim 0611 Garut. Para pelaku membawa sajam dan dalam keadaan mabuk berat. Peristiwa bermula saat pelaku Dadang, warga kecamatan Cibalong, cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan dan mengancam dengan sebilah pisau. Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya minta bantuan adiknya. Namun pelaku Dadang tidak mau mengalah dan mengajak rekan-rekannya dengan membawa sajam dan mengejar korban hingga ke Koramil Pamengpeuk, Garut. Si Dadang buayanya ini mengejar ke sana ya, mengejar ke Koramil, tapi mobilnya di depan. Jadi oleh babinsa kami dari Koramil ditahan, tidak bisa masuk. Oknum ini membawa senjata tajam, ada parang, ada gerek, ada samurai, ya, termasuk ada minuman keras di dalam yang kita sita dan sudah saya laporkan ke Kapolres Garut. Dadang dan rekannya kini ditangkap dan diamankan kepolisian Resort Garut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews TV melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pimpinan departemen store di Makassar, Sulawesi Selatan yang mengamuk viral di media sosial. Ia mengancam seorang karyawannya dengan benda yang diduga senjata tajam. Dalam video amatir berdurasi 19 detik ini, RS, seorang pimpinan departemen store ternama di sebuah mall, tiba-tiba mengamuk. Ia juga mengancam seorang karyawan berinisial RM dan mengacungkan benda yang diduga senjata tajam. Diduga RS naik pitam karena RM sehari sebelum kejadian pulang kerja lebih awal. Kasus ini sedang diselidiki kepolisian dari Polsek Panakukang. Kalau untuk saat ini menurut tanggapan dan pelaporan dari korban bahwa merasa dirinya diancam oleh salah satu karyawan di salah satu mall yang berada di wilayah hukum Panakukang. Dia mengancam pakai apa, Bang, dalam videonya, Bang? Untuk saat ini dari rekaman video saya lihat berupa sebatang besi, ya. Namun untuk pengembangan lebih lanjut kita masih dalam proses penyelidikan. Pemirsa, penerima bantuan Keluarga Harapan di Bekasi kecewa dengan beras bantuan Kemensos. Ya, beras bantuan sudah tidak layak konsumsi dan beraroma tidak sedap. Beras bau, nggak layak dimakan. Iya, dan lu biar Warga kampung Pulau Pipisan, Karangjaya, Panayuran, Bekasi, Jawa Barat merasa kesal dan kecewa setelah menerima beras bantuan dari Kementerian Sosial sudah tidak layak konsumsi atau beraroma tak sedap. Padahal untuk mendapatkan 1 karung beras ini, warga harus menebus dengan uang Rp10.000 kepada pendamping Keluarga Harapan di wilayah tersebut. Beras bantuan yang diberikan untuk warga miskin atau penerima bantuan Keluarga Harapan beda dengan beras yang diberikan sebelumnya. Beras bau. Nggak kayak kemarin-kemarin kita ngasihnya bagus. Sekarang mah bau. Karang-karang ini mah bulan ini. Itu boro-boro kita yang makan. Ayamnya dikasih nggak bau. ini Bang, berasnya bau, ya kan? Beras bau, tidak layak konsumsi. Nasinya pun dimasak nggak enak dimakan, bau, gitu. Penerima bantuan Keluarga Harapan berharap pemerintah desa setempat dan Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini untuk turun langsung ke wilayah Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat menindaklanjuti beras bantuan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dede Junedi, iNews melaporkan. Berdesakan dan berebut masuk terjadi di supermarket Giant Tangerang, Banten jelang penutupan permanen. Membludaknya pengunjung, Satgas COVID-19 terpaksa membubarkan antrian kendaraan warga yang akan masuk. Di kanan kiri aja bikin ke belakang ya, penting cek dulu. Inilah video viral saat ratusan warga rela berdesakan saat akan masuk ke supermarket Giant di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten. Santai. Warga berlarian dan berebut troli belanjaan dengan mengabaikan protokol kesehatan.
berkerumun dan saling berdesakan antar warga ini terjadi karena supermarket Giant memberikan diskon besar jelang penutupan permanen gerai Juli mendatang. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Satgas Covid akhirnya membubarkan antrian kendaraan warga yang akan masuk supermarket. Ya dikira diskonnya emang benar-benar banyak gitu kan, 50% gitu. Tapi pas dilihat cuma 5% aja. Sistem buka tutup supermarket pun diberlakukan ketat agar protokol kesehatan para pengunjung dapat terjaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Di area-area masuk sudah sediakan juga cuci tangan, pengukur suhu, dan mungkin ada sanitizer juga gitu kan. Kita juga akan diperketat di sana dan kita sarankan juga ke petugas pengelola untuk tetap jaga protokol kesehatan. Sementara itu, jika nantinya pengunjung membludak dan sulit dikendalikan, maka Satgas COVID-19 Kecamatan Cikupa akan menutup paksa Giant untuk sementara. Dari Tangerang, Banten, Maradi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemecatan dan pembinaan 75 pegawai KPK karena tak lolos tes wawasan kebangsaan tuai polemik. Ya, sejumlah pegawai KPK angkat bicara mengenai pemecatan mereka. Pihak istana meminta masyarakat tidak gaduh karena tes wawasan kebangsaan juga dilakukan lembaga lain. Penyidik senior KPK Novel Baswedan angkat suara mengenai 75 pegawai KPK, termasuk dirinya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Novel menduga tes wawasan kebangsaan merupakan satu cara untuk menyingkirkan sejumlah pegawai yang dianggap kritis dan tengah menangani sejumlah kasus korupsi kelas kakap. Ke-75 pegawai KPK pun melakukan langkah advokasi dengan melapor kasus mereka ke Ombudsman dan Komnas HAM. Saya pahami bahwa pola-pola seperti ini yang dijadikan alasan barangkali untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai. Saya kira paling mudah begini saja. Kita bisa lihat kok peraturan-peraturan yang mendasari terkait dengan wawancara itu. Kita juga bisa lihat norma-norma wawancara itu seperti apa sih seharusnya. Standar-standar internasional dalam kegiatan assessment itu ada kok. Bisa diukur, dan ketika itu dibuka semuanya akan kelihatan. Sementara itu, Ketua Wadah KPK menilai pemecatan 51 pegawai KPK bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa hasil TWK tidak bisa dijadikan acuan untuk memberhentikan. Menurut kami, dengan adanya keruwetan yang terjadi gitu kan, tentu kan tidak salah ketika masyarakat berpikir macam-macam, apalagi tadi perintah Pak Jokowi jelas gitu kan. 75 ini tidak boleh berhentikan. Delalahnya malah 51 orang diberhentikan. Jadi ini ada apa dengan penyelenggaraan pemerintah kita? Menanggapi polemik di masyarakat, Istana minta masyarakat menghentikan perdebatan. Sebab menurut Kepala KSP Muldoko, tes wawasan kebangsaan tidak hanya berlaku di KPK, tapi juga di lembaga lain. Janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semuanya, tetapi justru digoreng kanan kiri, akhirnya keluar dari substansi tujuan yang hendak dicapai. Sementara itu, dalam sebuah diskusi, Ketua Lab Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan TWK yang digelar untuk pegawai KPK menjadi tolak ukur kepribadian seseorang terkait kebangsaan. Kita harus pisahkan betul bahwa usaha-usaha kita dalam konteks kebangsaan menjaga moderasi bernegara, ya, memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, menjaga koridor-koridor kebangsaan, dan kita mengembangkan tool dan assessment untuk supaya kita bisa aware tentang itu, ya, bisa kita pakai cara reguler untuk memantau, untuk memonitor. Nggak ada yang salah, itu maksud saya. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengambil alihan kepegawaian KPK untuk menjadi aparatur sipil negara. Mereka yang telah lolos tes akan dilantik pada 1 Juni 2021 mendatang.
Pemirsa, video tanya jawab usai ceramah Khalid Basalamah menuai polemik di media sosial. Khalid disebut melarang jemaahnya untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Namun viralnya video tersebut telah diklarifikasi. Sosok penceramah Khalid Basalamah menjadi sorotan belakangan ini. Polemik terjadi setelah video tanya jawab usai ceramah di salah satu masjid di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada 2017 lalu viral di media sosial. Usai video ini viral, netizen pun menanggapinya dengan beragam komentar. Ada yang menyebut Khalid Basalamah hanya menjawab pertanyaan dari salah satu jemaah, hingga tuduhan tidak menghargai jasa para pahlawan. Tidak ingin masalah berlarut-larut, Khalid Basalamah pun memberikan klarifikasi melalui kanal YouTube-nya. Saya sedang membahas tentang keluhan dia, ikut dia ataupun anaknya di sekolah. Jadi bukan sedang membahas sebenarnya tentang masalah syair dan lagu Indonesia Raya. Kita semua warga Indonesia pasti sangat paham bahwasanya syair-syair ini semua disusun oleh para pejuang kita, justru menjadi sebuah motivasi agar para warga Indonesia siap berjuang. Saya pun pribadi sangat memahami masalah itu. Dan kalau bukan karena mencintai dan memperjuangkan negeri tercinta Indonesia ini, maka mungkin kami tidak akan selalu mengadakan live setiap hari, menyampaikan agama Allah, dan agama Allah isinya semua kebaikan. Khalid menegaskan bahwa dirinya justru sangat mencintai Indonesia dan selalu mendoakan Indonesia selalu aman, damai, dan sejahtera.